Maaf bang, ideologi gua komunis tapi gua Islam. Emang boleh? Silahkan tonton sampai habis. Kalau kita lihat kata-katanya cuma dua kemungkinan. Belum belajar Islam secara dalam atau belum belajar komunisme pada unsur-unsur fundamentalnya. Konklusinya bisa Islamnya tidak kafah atau belum kafah sebagai penganut komunisme. Karena kalau kita memahami komunisme dengan Islam, keduanya itu bertentangan secara diametral pada hal-hal yang prinsipil, sebagaimana banyak saya sampaikan di video sebelumnya. Contohnya, paham materialisme Marx yang diserapnya dari positivisme Auguste Comte berimplikasi kepada penegasian Tuhan dalam kehidupan. Sementara Islam, kalau kita menggunakan Islamic worldview, menurut Syed Naqi Islam tidak hanya terbatas pada cara pandang keduniaan atau material saja, melainkan juga pada alam metafisik yang bercirikan pada metode berpikir tauhidi, bersumber dari wahyu dan konsep Tuhan sebagai elemen utama dari pandangan hidupnya. Hal ini menjawab kenapa ada Muslim tapi ideologinya komunis, karena worldview-nya, cara pandangnya yang keliru. Ia hanya memandang Islam sebagai ritual, tidak ada hubungannya nih dengan kehidupan gitu. Akidahnya seolah tauhid, tapi pola pikirnya tidak tauhidi, tidak integral. Karena seorang Muslim, kata Prof. Hamid Fahmi Zarkashi, dituntut untuk integral antara ilmu, iman, dan amalnya. Kalau ilmu kita tidak menambah kepada keimanan, berarti ilmu kita salah. Lalu ilmu dan iman itu harus diupayakan, diwujudkan dalam bentuk amal. Dalam asar disebutkan, man zada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang tambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya atau imannya, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah. Dan penting untuk disadari bahwa Islam itu mengurusi segala sesuatunya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, keluar masuk toilet sampai mikir pun diatur dalam Islam. Bagaimana bisa seorang mengaku Muslim tapi lebih memilih teori ekonomi komunis dibanding dengan konsep ekonomi Islam? Tapi meski diketahui bahwa Islam itu tidak anti terhadap unsur-unsur asing di luar Islam, tetapi unsur asing itu harus difilter dan disterilkan dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Hal ini sudah biasa dalam khazanah intelektual Islam. Oke, saya coba buat asumsi lain dari kasus Muslim yang ideologinya komunis ini. Bisa juga kondisinya seseorang tersebut belum memahami konsep ekonomi Islam, tetapi lebih dulu tercebur dalam arus pemikiran ekonomi komunisme. Biasanya seseorang seperti ini lagi dalam masa-masa puber intelektual aja, pengen coba belajar hal-hal yang terkesan keren biar kelihatan kekiri-kirian. Itulah mengapa Islam mengatur adab dalam mencari ilmu. Ilmu itu ada marotipnya, ada tata tertibnya. Konsep dasar seperti konsep Tuhan, konsep din, konsep wahyu, konsep manusia, konsep ilmu, konsep kebahagiaan, konsep moral, konsep ekonomi, konsep harta, dan lain sebagainya harus difahami secara holistik. Tidak perlu mendalam, yang penting kita memahami secara konsepnya. Jadi ketika ada suatu isme yang asing, kita mampu menimbangnya secara adil dengan kerangka konsep-konsep tadi itu. Apakah komunisme bertentangan dengan Islam? Dalam konsep Tuhan saja, sudah tampak perbedaannya. Pak Soekarno sendiri dalam tulisan-tulisannya di Surat Kabar Suluh Indonesia Muda yang dikumpulkan dalam buku ini, memahami betul perbedaannya. Semangat kemasyarakatan Islam itu berasaskan kepada spiritualisme, sementara komunis berasaskan pada materialisme. Hanya saja Pak Soekarno memang berupaya mempertemukan persamaan-persamaan antara Islam dan komunis dalam upaya untuk menghadapi common enemy, yaitu kapitalisme. Seperti pemikiran Karl Marx tentang Mehrwarte atau surplus value yang disamakannya dengan riba, yang mana Islam mengharamkannya. Upaya itu juga dijalankan oleh Hos Cokro Aminoto, guru dari Soekarno, yang hendak mempertemukan semangat sosialisme yang sedang menggejala di masyarakat ketika itu dengan nilai-nilai Islam. Cokro Aminoto dalam buku ini itu mengatakan bahwa nilai-nilai sosialisme itu juga ada dalam Islam dengan menamakannya sebagai sosialisme Islam, tanpa memungkiri bahwa memang ada perbedaan antara sosialisme dengan Islam. Usaha itu menjadi suatu ijtihad bagi Cokro Aminoto, tetapi kalau kita memahaminya dalam konteks hari ini dengan menimbangnya dengan kerangka worldview tadi itu, antara sosialisme dengan Islam jelas berbeda dan sudah tidak relevan lagi. Fakta sejarah semakin menguatkan bahwa komunisme bukan hanya gerakan yang bercita-cita untuk membangun masyarakat tanpa kelas,
kelas, tetapi sudah menjadi ideologi yang mendarah daging, yang menjadikan manifesto komunis sebagai kitab suci dan Karl Marx sebagai nabinya, yang semua sabdanya harus ditaati. Sehingga seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, doktrin materialisme yang tanpa aturan main itu menghalalkan segala cara untuk mencapai cita-citanya, sampai-sampai menerabas habis segala penghalang di hadapannya, baik agama maupun militer, untuk semata-mata meraih kekuasaan. Terakhir, saya sampaikan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masyhur. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan karena Islam. Yang membuat kita mulia di antara musuh-musuh Islam adalah karena kita memuliakan Islam. Ketika kita menjadikan sumber kemuliaan itu selain Islam, maka di saat itu kita akan dihinakan oleh Allah. Oh iya, BTW, tab MPRS nomor 25 tahun 1996 masih berlaku loh. Follow akun ini untuk mendapatkan informasi seputar pendidikan dan pemikiran Islam.